Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Nona dari Pondok Cabe. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana cara belajar ikhlas dan sabar agar istiqomah saat tinggalkan meninggal oleh anak dan ibu? Yang kadang kita suka masih merasa belum baik jadi orang tua dan belum baik jadi anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana supaya ikhlas ditinggalkan anak, ditinggalkan ibu? Kami mendoakan semoga ibunda yang telah berpulang, putranya ibu juga yang telah berpulang, Allah luaskan kubur beliau. Doa yang sama juga untuk semua orang tua kita yang sudah lebih dulu meninggalkan kita berpulang, anak-anak kita yang sudah lebih dulu Allah lebih sayang pada beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kubur beliau, dijadikan riyad min riyadil jannah, dan Allah kelak nanti pertemukan kita lagi di syurganya Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang disayang Allah, ma'iyadallahi baqa, ma'iyadallahi khair. Yakini baik-baik satu hal, semua yang ada di sisi Allah itu pasti yang terbaik. Anak saya lagi lucu-lucunya, Ustadz, kenapa Allah ambil? Karena Allah penjaga yang terbaik. Apakah kita yakin anak kita yang merawat kita akan besarkan tumbuh dalam kesalihan? Belum tentu. Apakah kita yakin penjagaan kita lebih baik daripada penjagaannya Allah? Tidak. Apakah kita yakin cara kita merawat anak kita akan lebih baik dari cara Allah merawat anak kita? Tidak. Jagaan Allah lah jagaan terbaik, rawatan Allah lah rawatan terbaik, peliharaan Allah lah saat Allah memelihara sesuatu pasti dijaga dengan sebaik-baiknya. Kita maunya ibu kita bahagia sama kita, tapi kita lupa Allah ambil ibu kita boleh jadi karena Allah lebih ya, karena Allah tahu Allah lebih bisa membahagiakan ibu kita dibanding kita. Terus belajar ikhlasnya, ucap Al-Baqarah ayat yang populer, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami semua punya Allah, nanti kami kembali jua sama Allah. Terus yang kedua, baca doa yang tadi Nabi ajarkan, Allahumma ajurni fi musibati wa khlifli khairan minha. Seorang istri namanya Ummu Salamah, pernah kejadian Ummu Salamah anaknya demam. Ketika diobati anaknya wafat, sedangkan Abu Salamah, Ummu Sulaim, mohon maaf, Ummu Sulaim anaknya demam. Sedangkan kala itu suaminya sedang di luar. Demamnya makin tinggi lalu wafat. Terus beliau mengkafani, memandikan dan disimpan di sebuah kamar. Ketika disimpan di sebuah kamar, Ummu Sulaim berdandan yang cantik, secantik-cantiknya. Udah cantik, suaminya pulang disambut dengan ramah yang seramah-ramahnya. Disiapkan makanan sama Ummu Sulaim, dihidangkan makanan yang enak, makanan favorit suaminya Ummu Sulaim. Sambil makan, ngobrol, dan segala bentuk macam-macamnya. Kemudian Ummu Sulaim bertanya sama suaminya, wahai sayangku, apa pendapatmu kalau ada seorang tetangga menitipkan sesuatu ke kita, lalu setelah dititipkan dia memintanya kembali dan kita enggan mengembalikan? Kata suaminya, gak boleh, harusnya benar-benar dikembaliin, kan cuma dititipkan. Kita gak boleh merasa memiliki, harus dikembalikan. Oh, jadi harus dikembalikan wahai sayang? Iya harus dikembalikan, kan namanya juga titipan. Setelah itu beliau bilang, teman-teman, kalau begitu izin menginfokan bahwa putra kita telah berpulang. Dia marah suaminya, kenapa kamu gak cerita dari tadi? Kenapa kamu gak bilang dari awal kalau anak kita gak ada?
Bukankah anak kita punya Allah? Suaminya akhirnya meredam, iya punya Allah. Kalau gitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita punya Allah, kita kembali kepada Allah. Tapi suaminya masih ganjel. Datang suaminya Ummu Sulaim ke Rasulullah. Terus curhat sama Nabi, ya Rasulullah, begini kejadiannya. Istri saya siapin makanan dan saya diizinkan untuk ibadah ranjang sama istri saya. Terus istri saya cerita anak kami telah tiada. Gimana menurutmu ya Rasulullah? Nabi cuma jawab, semoga Allah karuniai keturunan yang berkah dari ibadah ranjangnya kalian berdua. Dan tidak lama berselang Allah ganti dengan anak yang cerdasnya bukan main, yang hebatnya bukan main, dan anak itu anak dari beliau setelah kehilangan dari putra yang sebelumnya. Berat kehilangan anak, kehilangan ibu, kehilangan ayah, dan hidup kita nggak akan pernah sama setelah orang tua kita masukkan ke tempat peristirahatan yang terakhir, nggak pernah sama. Tapi kita boleh untuk terus berdoa dan bersiap sambil baik sangka sama Allah kalau satu hari nanti kita pasti ketemu lagi di surganya Allah. Dan ini perpisahan sebentar, perpisahan di dunia ini perpisahan sebentar. Kita nanti ketemu lagi di suatu hari yang pasti kita dikumpulkan. Kata Allah namanya yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Datang hari di mana besok kita dikumpulkan. Hari itu namanya hari taghabun. Kalian dikumpulkan, lalu Allah pertontonkan semuanya dan alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Kalau mereka solih beriman, mereka akan saling dipertemukan. Di mana mereka bertemu? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya Allah kita semua yang pernah kehilangan orang tua, anak, Allah pertemukan kita nanti di surganya Allah Azza wa Jalla.